bisa masuk beberapa bidang. Dan memang kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut di beberapa bidang tertentu, saya kira perlu belajar secara mandiri ya. Karena memang ada beberapa mata kuliah, ada beberapa prospek kerja yang mungkin menurut saya ada beberapa hal yang kurang banyak istilahnya untuk wawasannya, untuk materinya. Misalnya kalau Anda mau jadi seorang pengusaha, wira swasta, mau bekerja di bagian pemasaran dan sebagainya. Karena praktis hanya perilaku konsumen saja yang bisa dipelajari. Padahal kalau misalnya Anda mau belajar tentang marketing, tentang wira swasta dan sebagainya, itu banyak banget yang saya kira perlu dipersiapkan. Nah, ini paling tidak ya, semoga ini bisa menjadi pemantik semangat bagi teman-teman dari mata kuliah pelaku konsumen yang mau kerja di pemasaran atau mau wira swasta, ini bisa menjadi bisa menjadi gambaran baru, alternatif baru, ya. Jadi bisa menambah perbendaraan teman-teman untuk besok kerja, ya, menentukan prospek karirnya. Oke, langsung aja. Silakan Mbak Cynthia dan Mbak Intan bisa dimulai untuk presentasinya. Nanti setelah ini kita akan bahas bersama-sama. Begitu ya, monggo silakan Mbak Cynthia atau Mbak Intan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Fahmi. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya dan Mbak Intan di mata kuliah perilaku konsumen akan mempresentasikan tentang produk yaitu pompa ASI. Yang dimana isi dari presentasi kami yaitu ada tentang produknya tersebut, target market si pompa ASI, metode pemasaran, lalu kelebihan dan kekurangan yang terakhir. Untuk tentang produk dan target market akan dilanjutkan oleh Mbak Intan Ayu yang akan menjelaskan lebih jelasnya. Silakan Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk presentasi produk pompa ASI ini yaitu yang pertama tentang produk. Pompa ASI atau pompa payudara adalah sebuah alat mekanikal yang dipakai oleh ibu menyusui untuk mengeluarkan ASI dari kelenjar susu mereka. Pemerah ASI juga dikenal dengan nama breast pump. Ada 2 jenis alat pompa ASI yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang pertama Oke, halo Mbak Intan. Mungkin saya gantikan aja ya Pak. Silakan, monggo Mbak Cynthia. Yang pertama alat pompa ASI manual. Manual breast pump atau alat pompa ASI manual adalah jenis pompa ASI yang bekerja secara manual, alias menggunakan tangan. Sedikit berbeda dengan cara memerah ASI menggunakan tangan secara langsung. Pemerah ASI manual melibatkan pemakaian alat. Jadi para ibu tidak perlu repot-repot memerah ASI sendiri menggunakan tangan karena sudah ada bantuan alat. Yang kedua, alat pompa ASI elektrik. Electric breast pump atau alat pompa ASI elektrik adalah jenis pompa yang bekerja dengan bantuan listrik maupun baterai. Ada jenis listrik yang harus selalu dicolokkan ke listrik terdekat selama digunakan, tetapi juga ada yang menggunakan baterai. Alat pompa elektrik yang menggunakan baterai biasanya perlu melakukan pengisian daya setiap akan digunakan. Alat pompa ASI elektrik cenderung menghabiskan waktu yang lebih singkat dan cepat jika dibandingkan dengan pompa ASI manual. Bagi ibu menyusui yang tidak punya banyak waktu tapi ingin memompa ASI, mungkin salah satu pilihan yang tepat untuk memilih atau membeli pompa ASI elektrik.
Next. Target pasar dari pompa ASI sendiri itu yang pertama ibu muda milenial, yang kedua ibu yang juga bekerja, yang ketiga ibu yang mengalami kondisi kesehatan tertentu. Kondisi kesehatan tertentu yang dimaksud adalah contohnya seperti payudara yang membengkak karena ASI yang banyak tapi tidak dikeluarkan karena bayi tidak mau. Ada beberapa bayi yang tidak bisa meminum secara langsung dari payudara, sehingga ASI yang tertampung itu banyak dan perlu dikeluarkan. Yang kedua, contoh kondisi yang kedua itu ada beberapa ibu yang payudaranya sebenarnya di dalamnya ada ASI, cuma susah untuk dikeluarkan. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan pompa ASI sehingga dipaksa untuk keluar ASI-nya, begitu. Next. Metode pemasaran yang kita gunakan dalam pemasaran produk pompa ASI ini adalah dengan cara seperti melakukan seminar, menggunakan public figure, dan menggunakan sosial media. Kalau menggunakan seminar itu, melakukan seminar yang menjelaskan manfaat produk sebagai pengetahuan baru kepada ibu yang baru melahirkan, dan juga menjelaskan bagaimana sih caranya menggunakan pompa ASI saat pertama kali. Begitu. Yang kedua, kita bekerja sama dengan public figure atau kita memiliki brand ambassador yang mencerminkan ibu muda milenial yang juga bekerja. Yang ketiga, kita menjadikan sosial media sebagai tempat mengedukasi juga sekaligus tempat marketing yang baik dan unik. Contohnya diantaranya tampilan sosial media yang menarik, rapih, yang diberi secara desain estetik namun mengedukasi dengan memberikan tips-tips menarik dan milenial. Yang kedua, kita bekerja sama dengan brand ambassador, membuat video yang menarik dan juga mengedukasi sehingga video tersebut pasti ditonton oleh calon-calon pembeli kita. Yang ketiga itu kita membuka sesi tanya jawab, contohnya di Twitter, yang dengan bahasa yang tidak kaku sehingga diterima oleh kalangan luas. Next, kekurangan dan kelebihan dari produk, kelebihan dari pompa ASI elektrik. Penggunaan pompa elektrik biasanya dirasa sangat menguntungkan karena memiliki waktu memompa yang jauh lebih cepat dibandingkan pompa manual. Kecepatan pompa elektrik juga bisa diatur sesuai dengan keinginan dan kenyamanan si ibu. Karena menggunakan tenaga listrik, alat pompa elektrik ini bekerja secara otomatis sehingga bisa membantu menyimpan tenaga si ibu. Dengan begitu, ibu tidak perlu kelelahan selama proses memompa ASI berlangsung. Yang kedua, kekurangan si pompa ASI elektrik tersebut. Di balik beragam kelebihannya, ternyata pompa ASI elektrik juga memiliki kekurangan yang bisa jadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Yang pertama, pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan pompa manual. Yang kedua, lebih sulit untuk dibersihkan karena dia berhubungan langsung dengan listrik. Yang ketiga, menimbulkan suara berisik atau bising saat digunakan. Selanjutnya, lebih sulit untuk dibawa kemana-mana, terutama untuk tempat yang tidak ada listriknya. Kalau misalkan yang menggunakan baterainya habis, begitu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari alat pompa ASI manual.
pompa ASI manual itu kita bisa mengatur daya hisap pompa secara manual karena gerakannya diatur oleh tangan ibu sendiri. Yang kedua, ukurannya kecil dan komponen-komponennya sedikit, sehingga bisa dibawa kemana-mana sesuai yang dibutuhkan oleh ibu itu sendiri. Kemudian tidak membutuhkan listrik, dan yang pasti harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan pompa ASI elektrik. Yang terakhir yaitu kekurangan ASI manual. Kekurangan dari pompa ASI manual adalah kecepatan memompa agak lambat jika dibandingkan dengan pompa ASI elektrik. Terus yang pasti karena menggunakan tenaga tangan si ibu, yang pasti ibu pasti cepat lelah. Yang ketiga itu sulit menemukan ritme memo yang memompa yang sama karena mengandalkan tenaga ibu. Kalau misalkan maaf sebelumnya saya belum pernah pakai, jadi ini kita sama-sama aja. Untuk ritme memompa ini maksudnya kalau elektrik kan dia pasti setiap 2 detik sekali itu dipompa, tapi kalau manual ini sesuai dengan kekuatan tangan si ibu. Sekian presentasi kami. Oke, thank you, Mbak Cynthia. Sebelumnya apakah Mbak Intan sudah tergabung? Ada tambahan Pak dari Mbak Intan soalnya. Mbak Intan belum masuk sepertinya. Ya? Oke, baik Pak. Segitu aja berarti Pak, nanti kita lagi. Oke, kita sambil ngobrol aja ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Cynthia sudah menikah? Belum, Pak. Oke, nanti akan menikah ya. Punya anak, insya Allah ya. Oke, ada keluarga yang sudah punya putra, kakak, atau siapa yang satu rumah? Enggak, belum, Pak. Tidak ada. Belum, jadi memang belum pernah menggunakan alat ini ya, sama Kalau sekali ya? lihat, pernah, cuma cara penggunaannya itu belum, Pak. Oke, nanti akan tahu Mbak Cynthia. Oke, jadi memang ada beberapa produk, ya, ada beberapa barang yang muncul di permukaan ya, istilahnya muncul di masyarakat karena pergeseran sebuah budaya, pergeseran ritme kehidupan. Jadi makin ke sini beberapa barang itu dibuat untuk lebih mempraktiskan ya, istilahnya pekerjaan si manusia. Karena ya semakin lama sepertinya orang-orang semakin sibuk, ya semakin banyak populasinya, semakin banyak pikiran, ya semakin banyak tanggungan, sehingga banyak beberapa aktivitas, beberapa hal itu akhirnya dipraktiskan ya. Teman-teman tahu S-Hardware ya? S-Hardware itu kan di Jogja juga ada, ya banyak menjual beberapa peralatan yang praktis, ya. Jadi zaman-zaman sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu, S-Hardware itu kan hanya di kota besar ya, hanya di Jakarta, Surabaya, atau di Bandung. Mungkin di luar Jawa juga belum ada. Jadi banyak banget orang-orang, saya masih ingat jam saya SMA atau SMP ya. Jadi saya masih ingat kalau saya ke Jakarta, masuk ke S-Hardware dengan ibu saya, itu girang banget ibu saya. Karena bisa menemukan beberapa peralatan yang sebelumnya nggak pernah ditemukan di Jogja. Istilahnya nggak pernah ditemukan di beberapa toko di Jogja. Dan itu merupakan peralatan-peralatan yang sangat memudahkan ya. Kita ambil contoh misalnya, saya baru tahu kemarin ada satu alat di S-Hardware itu ada alat buat misahin putih telur sama kuning telur. Jadi alatnya seperti saringan itu, cuma bolongnya cuma di sampingnya aja. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil istilahnya kuning telurnya saja, telurnya kita pecahin, ditaruh di alatnya itu. Nanti yang putih telurnya itu akan keluar lewat lewat bolongannya itu, sehingga yang hanya tersisa itu putih telurnya saja. Jadi sebenarnya ya ngapa sih istilahnya mbak wes lah pakai sendok ditaruh di mangkok di itu ya itu udah praktis mungkin. Tapi
di AS Hardware ada alat yang lebih praktis lagi misalnya. Nah, ini pompa AC nih, ya. Ini oke, Mbak Cynthia, sorry, Mbak Cynthia di mana Jakartanya sekarang? Jakarta, Pak. Jakarta Timur. Nah, Jatinegara, Di ini Klender. di Pasar Minggu. Jadi Oh, Pasar Minggu, agak selatan ya. iya, Pak. Condet Pasar Minggu Oke, lah, Pak. dekat Kampung Iya, Condet Pak. yang salak-salak itu. Iya. Oh, asli sana kamu, Cynthia? Iya, Pak. Dari kecil di sana? Lahir di sini, Pak. Oh, lahir di sini. Oke, jadi memang sekarang saya tanya ke Mbak Cynthia ya, atau mungkin yang lain juga bisa menjawab. Mbak Cynthia, kalau misalnya pompa AC kita jual di daerah pedesaan, kira-kira bakal laku nggak, Mbak? Enggak, Pak. Kenapa? Di saat sekarang loh ya, kita jual ke daerah mana ya, misalnya ya, di daerah sekitaran Jabodetabek deh, misalnya, Oh, di Jabodetabek. daerah agak-agak yang mungkin agak-agak kampung di Bojonggede misalnya, atau mungkin di Ayam, Depok. Kira-kira bakal laku nggak, Mbak? Kalau di sini di toko-toko kecil pun kayak perlengkapan bayi kayaknya ada, Pak. Ada. Iya, Hmm. Oke, nggak berarti ada itu. perlu ya nggak perlu ke S Hardware sih, Pak. Oke, kalau misalnya di pedesaan di Jogja misalnya, bakal laku nggak, Mbak? Kamu pernah ke Jogja kan? Selain pernah jalan-jalan di Jogja kan, Cynthia? Iya, Pak, ke tempat pariwisatanya, Pak, nggak ke desa-desanya. Dulu di kuliah di mana S1-nya? S1 di Mercu, Jakarta, Pak. Oh, Meruya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, saya kira gini sih, teman-teman. Jadi memang ada beberapa pergeseran budaya ya, yang pada akhirnya orang-orang yang mohon maaf ya, dengan tingkat pendidikan atau mungkin tingkat pemasukan ekonomi yang tidak terlalu tinggi, pada akhirnya karena memang tuntutan kesibukan, itu menggunakan beberapa alat, beberapa produk untuk mempraktiskan ya, sehingga mereka semakin mudah untuk bisa apa, untuk bisa memenuhi kebutuhannya ya. Oke, misalnya katakanlah untuk Mbak Aziz, Mbak Cynthia atau Mbak Intan, saya pengen diarahkan ke segmentasinya ya. Di scroll ke atas mungkin di bagian segmentasi. Target pasar berarti ya, Pak? Ya, target pasar. Nomor 10 apa ya? Aku lupa. Yang ada ibu milenial dan sebagainya itu. Nah, ini. Ya. Oke, target pasar. Ini kan ibu muda milenial, ibu yang sudah bekerja, dan ibu yang mengalami kondisi kesehatan tertentu. Apakah target ini sudah cukup bisa memenuhi atau mungkin mewakili pemenuhan dari pompa ASI ini? Atau masih bisa di breakdown lagi nggak ke dalam tingkat-tingkat yang lain? Demografinya misalnya, tingkat Sebenarnya tingkat pengetahuan misalnya, atau mungkin tingkat apa? Tingkat penghasilan, budaya, dan sebagainya. Kira-kira bisa masuk lagi nggak, Mbak? Atau mungkin katakanlah ibu muda milenial, ini kan mungkin usia-usia kelahiran 82 sampai 95 lah ya. Kemudian ibu yang juga bekerja. Nah, ini apakah bisa di breakdown lagi nggak? Misalnya gini, eh, Mbak Cynthia sama Mbak Intan. Mbak Cynthia usia berapa? saya 17 tahun, Pak. 17 tahun. Nggak bercanda, Pak, 10 tahun yang 24. lalu ya? Ya udah. 25 ada, Mbak Cynthia? Saya 24, Pak. Oke, Mbak Intan berapa usianya? Udah mau 25, Pak. Beberapa bulan lagi. Oke, berarti udah mulai masa-masa menjelang memikirkan pernikahannya. Jadi harus mulai di... Oke, Mbak Cynthia sama Mbak Intan, tahu nggak istilahnya, kalau istilahnya untuk masa eksklusif ASI itu berapa bulan? Soalnya si anak, ya, Kalau berapa nggak salah bulan? sampai umur 3 tahun ya, Pak, ya? 3 tahun. Kalau yang eksklusifnya, artinya dia hanya konsumsi ASINya, itu sampai berapa bulan? Tahu nggak kira-kira, Mbak? Sampai lebih dari 3 bulan, Pak. Lebih dari 3 bulan. 9 bulanan kalau nggak salah.
Oke, kalau di WHO ya, nih yang mbak-mbak nih harus mulai belajar nih, ya Mbak Yeni, ya Amel, ya Laila, terus Mbak Intan sama Mbak Cynthia. Kalau WHO itu kan masa eksklusif ASI itu kan 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan eh, bayi dari mulai lahir sampai 6 bulan itu eksklusif hanya ASI saja. Jadi nggak boleh dicampur sama beberapa makanan yang lain. Nggak boleh campur yang lain, nggak boleh makan, nggak boleh dan sebagainya. Cuma ini yang kadang belum dipahami sama semua orang. Hanya dari itu, kalau misalnya ada seseorang yang sudah paham soal ini, berarti 6 bulan itu harus eksklusif, ya harus dikasih ASI. Artinya kalau misalnya ibunya kerja dan sebagainya, ya wes piye cara nih gimana caranya harus sudah stok ASI karena targetnya 6 bulan biasanya. Tapi kalau misalnya kita melihat ke komunitas orang yang berbeda, istilahnya komunitas orang-orang yang mungkin belum terlalu paham soal ini. Di Jogja itu Mbak, Mas, mungkin di kampung-kampung ya, di pedesaan-pedesaan, itu kadang cara mengasuh bayi itu tidak didasarkan pada standar WHO, tapi lebih ke kebiasaan, turun-temurun. Jadi kadang banyak bayi yang masih berusia 4 bulan, 3 bulan, itu udah disuapin bubur. Boleh, padahal nggak boleh. Tapi banyak yang apa istilahnya belum usia 6 bulan itu sudah disuapin bayi. Karena ya itu masalah budaya ya, istilahnya lebih ke apa? Lebih ke turun temurun ya. Tapi ini kan juga harus diluruskan kan. Makanya kalau misalnya apa terkait dengan target pasar misalnya, ya kalau kota besar masih sangat masuk ya. Apalagi kalau misalnya sekarang kita lihat beberapa daerah di Pulau Jawa lah ya, sudah berkembang menjadi kota yang besar ya. Jadi artinya diikuti juga dengan perubahan budaya, perkembangan tingkat pengetahuan dan perkembangan tingkat penghasilan. Artinya sekarang bisa dikatakan pompa AC ini sudah barang yang umum ya, yang dicari ibu-ibu yang mungkin tadi yang nggak kerja pun kadang juga pengen ya untuk membeli atau mungkin menyewa pompa AC ini ya. Oke. Kemudian terkait dengan tadi saya lihat pakai endorse ya, Mbak Cynthia ya. Kalau misalnya untuk promosinya ya. Iya, Pak. Nggak tolong Mbak, Oh, di poin 12 apa ya? Saya lupa. Nah, benar ya. Sorry, bisa digedein nggak ya? Kok saya agak nah, oke, sip. Kegedean Mbak, sorry. Maaf. Oke, gini Mbak Cynthia, Mbak Intan. Jadi memang harganya pompa AC ini kan mahal ya. Kalau yang manual saja, manual ya. Ini kan tadi Mbak Cynthia itu kan menyampaikan dua versi, ya manual sama elektrik. Manual, Mbak Cynthia tahu nggak harganya berapa kira-kira? Kalau yang manual, rata-rata aja, atau Mbak Intan. Harga pompa AC yang manual, harga rata-rata berapa kira-kira? Setahunya kalian berapa? Nggak tahu ya? yang manual sekitar 150-an, Pak. Oh enggak, lebih mahal lagi, Cynthia. Manual Kalau kan, Pak? manual itu sekitar 300-an. Ya, saya tahu ya, 300 sampai 500. Tapi mungkin ada yang 100 sampai mungkin murah ya. Selain yang kualitasnya mungkin nggak terlalu bagus. Iya ya. Kalau yang saya tahu itu 300 sampai 500. Tapi kalau yang elektrik itu kan sampai jutaan ya. Sampai 1 juta ke atas. Ya. Jadi kadang gini main strateginya sini atau Intan. Ini sebenarnya bisa saja disewa kan. Selainnya kalau banyak ibu-ibu malas membeli karena ini produk yang tidak jangka panjang. Artinya hanya digunakan mungkin selama 1 atau 2 tahun saja. Setelah itu nggak dipakai lagi. Sehingga banyak beberapa usaha di bidang apa
bidang pompa AC, itu mereka nggak menjual, tapi lebih ke menyewa. Ini juga terkait dengan kebutuhan orang masing-masing seperti apa. Ada yang mungkin penggunaannya masih panjang, dia pengen punya anak lagi misalnya, akhirnya berpikir untuk beli. Tapi juga ada yang berpikir, ah terlalu mahal harga segitu, terus barangnya nggak terlalu nggak bisa nggak dipakai lagi, kalau misalnya nggak dipakai lagi untuk pompa, akhirnya memutuskan untuk menyewa saja misalnya. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa, itu juga strategi marketing juga, ya. Terus kalau misalnya ini bagus ya pakai seminar ya, jadi bisa menyelipkan sisi edukasinya ketika sebuah produk dipasarkan, tapi belum semua orang punya mindset untuk menggunakan atau mungkin menganggap pentingnya sebuah produk itu. Jadi bisa pakai seminar oke. Terus kalau misalnya mau pakai public figure, ini misalnya artis ya, Mbak Cynthia atau Mbak Intan. Ya, boleh sih, Pak. Kalau misalnya, ini berandai aja ya, Cynthia ya. Kalau misalnya kita mau pakai artis, mau endorse, kan juga perlu dilihat ya, figurnya itu harus bisa mewakili ibu-ibu yang bekerja. Berarti kan soal istilahnya ikonnya, nah istilahnya ikon produknya itu kan juga harus menyesuaikan. Karena memang banyak beberapa produk ya di Indonesia itu kan menggunakan ikon-ikon tertentu yang bisa mewakili gaya hidup sehat si artis tersebut, ya. Contoh Aqua, ya. Aqua itu kan selalu menggunakan artis-artis yang mungkin dianggap artis-artis yang perfect ya, secara fisik, secara pengetahuan, secara tingkat kualitas ya. Raisa, ya Dian Sastro misalnya, itu kan dianggap dua tokoh artis yang kayaknya udah sangat tinggi levelnya misalnya. Nah, kira-kira ini juga perlu ditentukan misalnya. Nah, mau ditambahin, mungkin bisa tambahkan contohnya. Lihat, misalnya figur yang kira-kira bisa mewakili ya ibu muda milenial yang bekerja, itu kira-kira siapa? Nah, misalnya mau pakai artis, misalnya aja ya, ini berandai aja, misalnya kalau mau pakai artis yang sudah menikah dan punya anak siapa? Monggo, mau pakai Citra Kirana misalnya, atau mau pakai siapa misalnya, atau mau pakai Alisa Subandono misalnya. Nah, kalau misalnya bisa diberikan contoh, akan lebih baik di situ. Kemudian terkait sosial media, oke ya. Jadi Anda buka hashtag deh di Instagram, ya spam pompa ASI Jogja, pompa ASI Jakarta memang sangat banyak ya. Cuma memang setahu saya ya, ini juga pengalaman dari istri saya. Kadang kalau pompa ASI itu cocok-cocokan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai merek, kita pinjam atau mungkin beli merek, ini juga ya, kadang banyak ibu-ibu itu yang nggak mau beli, karena takut nggak cocok, nggak nyaman untuk pompa ASI-nya. Sehingga mereka memutuskan untuk menyewa saja. Karena pompa ASI mungkin saya lihat ada sekitar 10 merek, ada mungkin yang pernah saya temui, dan itu kadang nggak cocok satu merek. Ya, itu kadang agak nyesel, karena nggak bisa dicoba ya. Kita kalau misalnya beli pompa ASI, itu nggak bisa dicoba. Istilahnya kalau di display di toko, ya udah disegel. Kalau kamu nggak cocok, mohon maaf ya, kamu nggak cocok di ASI-nya, ya wes, nggak bisa dicoba. Makanya banyak yang mereka strateginya itu sebelum membeli, itu memberikan trial dulu, sebulan, atau mungkin 2 minggu. Coba. Kalau misalnya cocok, baru boleh beli, silahkan. Nah, biasanya itu yang dijual tuh bekas, jadi second. Jadi bukan baru. Jadi biasanya kalau orang mau beli base pump yang baru, itu biasanya dia sudah punya pengalaman terhadap merek itu. Jadi misalnya, mohon maaf ya, misalnya Mbak Cynthia lebih nyaman pakai merek A. Terus tiba-tiba base pump-nya rusak misalnya. Nah udah, dia akan berpikir, ya udah beli aja yang merek A. Karena udah pasti cocok, ya, udah pasti nyaman di sini misalnya. Kayak gitu. Oke, kemudian sosial medianya mungkin bisa dispesifikasi ya, lebih
apa? Kalau mungkin tadi menyebutkan Mbak Cynthia pakai TikTok ya. Kira-kira cocok nggak Mbak pakai TikTok? Untuk produk-produk zaman sekarang sih Pak, saya sendiri bukan pengguna TikTok Pak. Hmm. Cuman kan saya bekerja di media agensi yang beberapa kliennya itu Oh, minta kamu kerja di advertising video. ya? Iya Pak, minta videonya itu apa namanya kayak TikTok gitu Pak, walaupun pakai kamera profesional begitu. Oke, saya kira Lebih kayak tergantung produknya sih, Cynthia. Kemudian tergantung dari pengguna si sosmednya. Kalau TikTok itu yang saya tahu itu kan usia-usia SD sampai SMA, sampai awal-awal kuliahan, itu banyaknya pakai TikTok. Anak saya 4 tahun udah pakai TikTok, udah tahu TikTok dia. Jadi tergantung medianya, tergantung produknya. Biasanya kalau menggunakan TikTok, itu biasanya produk-produk yang penampilan itu jadi hal yang utama. Biasanya kalau nggak baju, fashion, sepatu, atau makanan biasanya teman-teman. Ini saya buka Instagram ya di tempat saya. Ini kan banyak banget beberapa restoran, beberapa produk makanan yang menggunakan TikTok sebagai media promosinya. Cocok sih, karena yang mereka jual itu nggak hanya menjual makanannya saja, tapi juga tampilannya. Ada beberapa makanan yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik untuk orang tergoda membelinya. Tapi kalau misalnya menggunakan breast pump, kira-kira saya belum kebayang. Misalnya kalau misalnya mau kayak TikTok, yang ditampilkan apanya gitu loh. Karena ini barang yang notabene orang pasti butuh, nggak hanya keinginan, nggak hanya melihat fisiknya, tapi juga butuh soal barangnya. Jadi kalau misalnya mau pakai sosmed, saya kira kalau menurut saya lebih cocok Instagram atau Facebook, Mbak. Ibu-ibu yang sudah kerja biasanya, yang sudah punya anak, besok mungkin ya, nanti Mbak Yeni, Mbak Cynthia, Mbak Intan, Mbak Laila, mungkin akan mengalami. Jadi biasanya kalau ibu-ibu yang udah punya anak, udah bekerja, itu kadang sudah agak males update di Instagram. Jadi udah punya anak, udah punya pekerjaan, udah selesaiin pekerjaan rumah tangga, ngomong dan sebagainya. Bisa sih sebenarnya memakai Instagram, tapi juga mungkin pakai Facebook masih efektif. Karena kalau misalnya menyasarnya buat ibu-ibu yang 30 tahun ke atas, kadang mereka belum punya Instagram. Kalau Facebook saya kira masih punya. Karena Facebook muncul di Indonesia itu kan mungkin di mana mereka masih usia-usia muda ya, usia-usia produktif ya 2008, 2007. Ini, sekarang tahun 2021 ya 12 tahun kemudian masih oke. Tapi kalau misalnya mau pakai TikTok, kemudian di sini Mbak Cynthia menggunakan warna yang menarik dan sebagainya, dilihat dulu sih, misalnya untuk barangnya dulu. Kalau misalnya barangnya mengedepankan soal penampilan, mungkin cocok. Ini juga perlu diperhatikan ya, teman-teman ya, karena sekali lagi tidak semua produk itu efektif pakai sosmed. Walaupun sekarang zamannya sosmed, ya. Tapi memang ada beberapa produk yang mungkin nggak cocok pakai sosmed. Karena orangnya, segmentasinya itu bukan orang-orang pengguna sosmed. Ini yang perlu diperhatikan lagi. Walaupun sekarang siapa yang nggak punya Instagram, ya. Instagram juga masih. Tapi terakhir memang Instagram sudah dikalahkan TikTok ya. Nah, Anda lihat grafik penggunaan sosmed di Indonesia, nggak tahu 2020 apa 2021 ya. Itu TikTok itu udah nomor 2 apa ya? Nomor 1 WA sih memang. 1 WA, 2 TikTok, 3 Instagram kalau nggak salah. Jadi sudah disalib. Jadi mungkin nggak heran ya, ini yang punya Instagram. Ada yang mungkin merasa sekarang Instagram agak sepi mungkin. Udah jarang yang like, udah jarang yang komen, ya. Udah nggak banyak orang-orang yang posting di Instagram. Karena banyak yang pindah ke TikTok. Mereka lebih update di TikTok-nya. Kayak gitu ya, Mbak Cynthia, Mbak Intan. Ada yang mau ditanyakan dulu? udah sih Pak. Jadi gini, memang kalau misalnya teman-teman next time ya, ini buat gambaran lagi ke depan. Kalau next Anda mau bisnis ya, Anda mau wira swasta, memang kembali lagi ke soal tujuan lagi teman-teman. Tujuan untuk bisnis itu apa? Karena masing-masing punya tujuan beda-beda.
ada yang fokusnya dia untuk pemasukan. Jadi dia wira swasta ya wes untuk menjadikan mata pencarian utama. Jadi biasanya kalau orang-orang yang butuh pemasukan cepat terus mau jualan, ya silakan Anda jualan produk yang sekarang lagi tren. Ya, jadi Jogja nih salah satu kota yang update ya soal apa? Soal jajanan ya. Jadi orang-orang yang di luar pinggiran Jogja pun sekarang sudah mulai apa? Sudah mulai update ya. Bahkan ini ada yang dari Magelang nggak ya? Oh, Mas Fitra sama Mas Adik. Mas Fitra, Mas Adik, dengar nggak suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Mas Fitra, sering lewat Klaten nggak Mas? Lewat Klaten Pak. Sering kan? Iya. Mas Fitra tahu itu nggak? Tahu KFC yang di Klaten nggak Mas? Yang dekat Pemkat, dekat Menara Adi. Iya, tahu Pak, yang dekat di Pura. Yang di ruko-ruko itu ya Mas? Itu kan Iya Pak. belum lama ya teman-teman ya. Jadi saya kemarin cerita juga ke apa? Ke kelas yang lain. Ada hal yang viral kemarin di Magelang ya. Saya pernah cerita bahwa di Magelang itu baru ada McD. Jadi itu dekat stadion Magelang itu ada McD. Browsing deh nanti di Google. Itu bentuknya kayak McD yang di Sudirman, yang di Jogja. Bener-bener waktu itu memang saya lupa hari apa bulan apa, tapi sempat viral di Magelang. Jadi sempat penuh banget untuk McD. Karena ya pada akhirnya orang Magelang punya McD ya. Karena biasanya kalau di Magelang itu kan kalau pengen McD, pengen penjahat dan sebagainya kan kalau nggak harus ke Jogja, ke Semarang biasanya. Tapi karena ada pergeseran budaya, ada peningkatan misalnya soal tingkat pengetahuan, ekonomi dan sebagainya, akhirnya muncul brand-brand baru teman-teman. Brand-brand baru di kota yang dianggap kota kecil misalnya. Jadi kayak di tempatnya Mbak Cynthia misalnya. Mbak Cynthia, halo. Iya, Pak. Kalau di Jakarta itu kan biasanya kalau untuk mall-mall itu kan biasanya mungkin terpusat di tempat-tempat tertentu ya, Mbak Cynthia ya. Kayak misalnya di apa? Di Semanggi, terus di kawasan Pejaten sampai ke Mampang misalnya, terus nanti di Kelapa Gading misalnya. Terus kalau misalnya di Pasar Minggu, setahu saya Pasar Minggu itu kan tidak seperti tempat-tempat di Jakarta yang lainnya ya. Artinya kalangan masyarakatnya tuh beberapa ada yang menang ke bawah juga. Jadi kamu dari stasiunnya jauh nggak Mbak Cynthia? Sebentar kok, Pak. Di sini mall pembangunannya sebelum corona masif, Pak. Masih? Iya, masif maksudnya banyak Oh, masif. pembangunan. Jadi Iya. mulai mulai istilahnya mulai meningkat ya. Betul, di Pasar Minggu sendiri sekarang dekatnya itu kan Lenteng Agung. Yes. Itu sekarang ada Aeon baru. Oh ya? Iya. Lenteng Agung itu Tanjung Barat itu? Iya, betul. Yang arah ke mana? Arah ke Depok. Oh, Depok itu? Oh iya toh? Iya. Iya, Pak. Tahu saya Lenteng Agung, Tanjung Barat sampai ke mana? Arah Margonda itu kan ya perkampungan ya istilahnya. Sampai kamu tahu daerah Cipeta nggak, Cynthia? Yang di situ Babakan. Oh iya, tahu, Pak. Iya, dekat situ, Pak. Renceng itu kan kampung kan? Iya, Pak. Tapi kemarin saya lihat di Instagram itu tata kotanya, berarti kamu dekat yang itu ya, dekat yang flyover yang tapal kuda itu ya, Cynthia ya. Iya, betul, Pak, flyover yang baru itu. Baru itu kan, nah itu kan juga akhirnya muncul karena kebutuhan masyarakat lagi kan. Jadi kayak di Jakarta mungkin hanya terpusat di pusat tadinya, tapi sekarang di pinggir-pinggirnya sudah banyak mall-mall ya. Di Jawa deh misalnya, ada beberapa kota yang tadinya mungkin dianggap kota-kota kecil, tapi sekarang sudah dianggap hampir setara dengan yang lainnya. Mungkin next time teman-teman, kalau misalnya situasi sudah sudah normal, bisa main ke daerah Pekalongan, bisa main ke daerah Kudus, ke daerah Salatiga, ke daerah istilahnya Purwokerto, nah Jawa Timur itu ada Madiun, itu beberapa kota yang mungkin dianggap tadinya kota yang kecil, tapi sekarang ada beberapa pembangunan yang mulai banyak ya, sehingga
selera konsumen, selera masyarakat juga pada akhirnya berubah ya terkait dengan penggunaan produk. Ya. Saya beberapa waktu lalu ke Madiun yang tadinya kota kecil, tapi sekarang di Madiun, Jawa Timur tuh udah banyak mall teman-teman di sana. Jadi benar-benar get loh, Madiun udah bagus banget sekarang. Ya. Jadi sudah hampir setara dengan yang lainnya. Ke Semarang deh misalnya, kapan-kapan kalau misalnya Anda main-main ke Semarang, udah kayak Jakarta sekarang Semarang, teman-teman. Ini tata kotanya, gedung-gedungnya dan sebagainya udah hampir seperti Jakarta. Ini akhirnya mengalami penyebaran ya, penyebaran budaya, ya, penyebaran tingkat ya pengetahuan sehingga pada akhirnya beberapa brand-brand muncul ya kayak kemarin di Jogja kan akhirnya ada Riches Factory ya. Ini Riches Factory itu kan semacam KFC yang dulunya terkenal di Jakarta, tapi akhirnya di Jogja ada. Jadi orang-orang nggak perlu sampai ke Jakarta ya, tapi di Jogja udah ada nih kayak gini. Oke, gitu ya. Sementara teman-teman ya, ini semoga nanti teman-teman sukses ya bagi yang mau wira swasta ya. Intinya tetap dipilih sesuai dengan kebutuhan, apakah mau profit ataukah mau Anda idealis. Artinya kalau misalnya mau idealis, ya Anda memilih produk yang memang sesuai dengan ciri Anda, sesuai dengan minat Anda. Tapi kalau misalnya mau profit, Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Karena budaya konsumen, perilaku konsumen itu dinamis ya, bisa berubah. Yang sekarang lagi tren, besok bulan depan mungkin sudah nggak tren lagi. Ya, ini yang perlu diperhatikan karena dunia usaha itu juga perlu melihat bagaimana kondisi konsumen. Terus melakukan riset, terus melakukan inovasi, ya supaya usaha kita. Oke, kita aja saya kira teman-teman, ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya berarti ya. Hari Selasa, ya, ini kalau tidak salah kelompoknya Mas Trisna sama Mas Adik, ya, nanti bisa nanti saya cek lagi ya, saya lupa untuk tanya ya. Nanti bisa mulai ya, kita start jam 1 ya sampai jam 3 ya. Gitu aja. Kemudian hari Rabu depan dipersiapkan untuk kelompok 3 ya. Nanti kita kembali lagi untuk presentasi. Gitu aja saya kira teman-teman. Ini coba saya rekam ya diskusi kita siang ini. Nanti saya share lewat Mbak Amel gitu ya. Terima kasih teman-teman ya atas atensinya. Sehat selalu ya, bahagia selalu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sukses ya. Bapak.